Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berada di hari-hari bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Islam seluruhnya dimanapun dia berada untuk beribadah puasa. Di dalam ibadah puasa tersebut kita diajarin, kita dilatih, kita dibiasakan untuk mengendalikan hawa nafsu perut kita, apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi selama bulan Ramadan, maka dibatasin. Maksudnya dibatasin, diatur. Yang biasanya siang hari, mungkin ketika pagi-pagi udah banyak makan, siang hari juga makan, kemudian sepanjang waktu kita dibebaskan makan, maka di bulan Ramadan kita disyariatkan untuk tidak makan dan tidak minum dan melakukan hal yang membatalkan puasa kita. Kemudian bagaimanakah teladan Rasulullah SAW? Jadi dalam bulan Ramadan itu pola konsumsi kita berubah. Pola makanan kita, asupan kita berubah. Dan ini secara kesehatan udah banyak membahas. Banyak banget manfaat-manfaat kesehatan. Ada yang mengatakan detoksifikasi, ada yang lainnya dan yang lainnya. Dalam hal ini satu saja teladan dari Rasulullah SAW bagaimana konsumsi yang baik di dalam bulan Ramadan. Semoga kita bisa meneladaninya. Kana yuftiru ala rutabat, adalah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasakan berbukanya dengan kurma. Kurma adalah buahan yang disunnahkan bagi kita ketika berbuka puasa, kita mengkonsumsi kurma. Kalau nggak ada kurma rutop dikatakan adalah tamar, kalau nggak dengan air. Kalau kita di Indonesia banyak banget makanan yang nggak perlu saya sebutkan satu-satu. Itu bagaimana sallallahu alaihi sebelum sholat maghrib, ketika udah masuk waktu maghrib, beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Kemudian bagaimana dengan ibadah sahur? Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan juga ni'mas sahurul mu'minit tamar. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Sebaik-baiknya sahur seorang yang beriman adalah kurma. Ternyata ketika buka Nabi Muhammad berbukanya dengan kurma. Ketika sahur berbukanya juga dengan kurma. Inilah contoh dari Nabi Muhammad SAW bagaimana bisa kita ikutin. Tentunya apakah hanya kurma dong? Enggak, boleh mungkin yang lain-lainnya. Hanya saja jika kita ingin meneladani Nabi ataupun contoh dari Nabi milih sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Bagi orang yang di rumahnya nggak ada kurma, ya bisa dengan makanan yang apapun yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ada kurma, mudah-mudahan ada kurma, karena itu adalah salah satu makanan yang sehat dan juga sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memiliki pola konsumsi di bulan Ramadan. 2 pola konsumsi, yaitu ketika berbuka dan ketika sahur. Dan dua-duanya dalam riwayat hadis Rasulullah SAW dikatakan berbukanya dengan kurma. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita selain daripada kesederhanaan dan juga kesehatan, jadi sederhana dan sehat. Artinya kurma bukan suatu yang mahal. Memang sih ada macam-macam kurma. Ada yang kurma yang mahal, ada yang kurma yang murah. Cuman ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan daripada Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga simple, kurma. Ya bisa 1 biji, mungkin bisa 2, 3 dan seterusnya. Boleh gak lebih dari 2, 3 ya tentunya sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan umumnya. Umumnya kalau kuat, misalnya dalam sebuah riwayat hadis, siapa yang pagi mengkonsumsi kurma 7 misalnya butir, ya dia mampu, dia bisa. Kadang-kadang kita orang Indonesia belum tentu mungkin terbiasa, tapi kalau misalnya kita udah latih mengkonsumsi kurma, apakah dengan 1, mungkin hari-hari pertama dengan 1, kemudian bisa mungkin 3, mungkin kalau misalnya kita masih suka lagi ke 5, dan ternyata dengan mengkonsumsi tersebut Allah memberikan kepada kita selain kesehatan fisik, kesehatan jasmani, mudah-mudahan juga kesehatan daripada intelektual dan spiritual kita, sehingga kita di bulan Ramadan benar-benar selain daripada rohiyah kita dilatih, dibina, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini yang dengan berbagai macam model bentuk-bentuknya. Juga badan kita, fisik kita dengan melakukan pola konsumsi yang sehat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga memberikan kebugaran, memberikan kesehatan yang prima,
memberikan kekuatan, sehingga ketika puasa itu nggak lemes, nggak menjadi males, tapi menjadi orang hamba-hamba Allah yang kuat, bisa merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang yang beriman yang kuat lebih baik daripada seorang yang beriman yang lemah, meskipun baik yang lemah dan yang kuat itu adalah orang-orang yang baik karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, waffaqani Allah wa iyyakum. Waffaqani Allah wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.